Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu dalam gelap, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu dekat, jeda pendek dengan suara latar angin atau detak jam? Selamat datang di Ilusi Misteri. Di sini, kami tidak hanya menceritakan kisah horor, kami menghidupkan kembali ketakutan yang terkubur, urban legend, cerita rakyat, hingga kisah nyata yang tak masuk akal. Semua kami ungkap satu persatu. Bayangkan, kamu berada sendirian, tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayangkan, kamu bangun tengah malam dan melihat sosok berdiri di pojok kamar, tapi menghilang saat kamu menatapnya langsung. Itu bukan mimpi, itulah kenyataan yang coba disangkal oleh logika. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini bisa saja membuatmu sulit tidur. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semua akan diungkap dalam Ilusi Misteri. Judul: Tangisan Ibu Tapi Bukan Ibuku. Malam itu, hujan turun pelan. Angin dingin merayap masuk dari celah jendela. Aku pulang larut dari rumah teman. Jalanan kampung sudah sepi. Hanya lampu jalan redup dan suara kodok bersahutan. Aku tidak tahu bahwa malam itu ada seseorang atau sesuatu yang mengikutiku pulang. Rumahku berada di ujung desa, dekat kebun bambu. Begitu melewati jalan itu, aku mulai mendengar suara. Pelan, tapi jelas. Huhuhu, aku pikir itu suara tetanggaku. Seorang ibu yang memang baru kehilangan anaknya. Tapi, semakin aku berjalan, suara itu makin dekat, makin jelas, dan seakan mengikutiku dari belakang. Aku berhenti, sunyi, lalu tiba-tiba suara itu terdengar dari depan. Aku memicingkan mata. Di bawah pohon mangga, kulihat sosok perempuan berambut panjang, baju putih lusuh, membelakangi aku. Bahunya terguncang, seolah menangis terseduh-seduh. Bu, panggilku pelan. Dia terdiam, lalu tubuhnya perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya menghitam. Tapi, yang membuat darahku beku adalah suaranya. Suara itu mirip sekali dengan suara ibuku. Nah, pulang sama ibu, ya, katanya, dengan senyum lebar yang terlalu lebar untuk manusia. Aku terpaku. Naluri berkata untuk lari, tapi kakiku seperti menancap di tanah. Dia mendekat. Perlahan, aku mundur. Bu, ibu di rumah, kan? Tanyaku gemetar. Perempuan itu berhenti, lalu tertawa pelan. Ibu, selalu di dekatmu. Seketika wajahnya memanjang, matanya membesar, lidahnya menjulur panjang, dan dari rambutnya menetes darah pekat. Aku menjerit dan berlari sekencang mungkin, tidak berani menoleh. Aku berhasil sampai di rumah. Nafasku tersengal. Ibu berlari menghampiriku dari dalam rumah. Kamu kenapa? Kok basah kuyup? Aku memeluknya erat. Bu, aku ketemu. Tapi sebelum aku selesai bicara, ibu menutup pintu. Dan aku melihat, di cermin dekat pintu, bayangan ibu sedang berdiri. Di luar rumah, aku membeku. Wanita yang kupeluk perlahan berbisik di telingaku. Ibu, sudah di sini, nak. Dan semua lampu rumah mati. Samar, seperti orang menangis. Itulah kisah yang hingga kini masih menghantui setiap langkah di desa itu. Ingat, di malam hujan, jangan pernah menoleh pada suara yang memanggilmu. Karena tidak semua adalah manusia. Nantikan kisah-kisah horor lainnya hanya di Ilusi Misteri.